kelas 10 AKL 2. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Aulia Safira dari kelas 10 AKL 2 akan membawakan kisah rakyat dari Kalimantan Barat, yaitu legenda Batu Menangis. Alkisah di sebuah bukit jauh dari pemukiman penduduk di Kalimantan Barat. Hiduplah ibu bersama anak perempuannya. Suaminya sudah lama meninggal tanpa mewariskan harta berarti. Kehidupan menjanda di umur yang cukup tua tak meninggalkan ibu banyak pilihan. Ia tak mungkin menikah lagi, jadi ibu harus berusaha sendiri untuk menghidupi anak perempuan kesayangannya, yaitu Darmi. Setiap hari ibu bekerja keras, mengurus kebun sayur sejak pagi buta, menanam bibit, menyiram, memberi pupuk, memanen, dan menjual hasil panen ke pasar. Juga mencari kayu bakar untuk memasak. Kulit ibu yang awalnya cerah, lama-lama menggelap karena terpapar sinar matahari. Berat badannya menyusut. Ibu tak memiliki waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Harapan ibu, Darmi bisa hidup bahagia, tak seperti dirinya. Maka Darmi pun dimanja, penuh kasih sayang. Darmi tumbuh menjadi gadis cantik, kulitnya yang kuning langsat, tubuh semampai, paras mempesona, dan rambutnya hitam legam terurai panjang. Darmi juga selalu mengenakan baju indah dan aksesoris menterang. Berbeda dari ibunya, yang sudah lama tak membeli barang untuk diri sendiri. Ia sudah tua, pikirnya tak memerlukan lagi semua hal itu. Tapi Darmi yang masih muda dan suka bergaul. Darmi pun selalu senang jika dibelikan baju baru, aksesoris, dan alat berhias. Lama-kelamaan, hanya benda-benda itu yang ada di benaknya. Darmi senang sekali bercermin di depan cermin sambil menyisir rambutnya. Ia sadar kalau dirinya sangat cantik, tapi hanya itulah yang Darmi lakukan, mengagumi dirinya sendiri sepanjang hari. Saat ibu bekerja keras di kebun, Darmi tak membantu ibunya sama sekali. Tak hanya pemalas, si cantik pun marah. Suatu hari, sisir semata wayang Darmi patah, membuatnya uring-uringan sepanjang hari. Ia mau mendapatkan sisir baru, harus lebih cantik dari sisir lamanya. Tapi Darmi tak percaya selera ibu. Lagian jika ikut ke pasar, ia bisa melihat aksesoris lainnya. Akhirnya Darmi memutuskan ikut ibu yang memasok sayur ke pasar turun bukit. Darmi yang takut kulitnya terkena sinar matahari membawa daun besar sebagai payung. Sedangkan ibu menarik gerobak berisi sayur dengan tubuhnya rentangnya. Darmi mengambil langkah cepat meninggalkan ibu di belakang, sehingga orang tak tahu wanita penarik gerobak itu adalah ibunya. Tak disangka, Darmi bertemu kawan di perjalanan. Mereka berbincang hingga ibu sampai. Ibu bertanya, "Siapa anak muda yang berbicara padamu, Darmi?" Berharap dikenalkan, tapi Darmi malah memperkenalkan ibunya sebagai pembantunya. Hati ibu pun terasa hancur mendengar perkataan anaknya. Ia menahan nangis dan tak mampu berkata-kata. Darmi mengulangi kata-katanya, tiap ada orang yang menyapanya. Darmi sengaja mengikuti ibu menjual sayur lebih dulu agar bisa mengintip penghasilan ibu. Setelahnya, Darmi langsung meminta uang. Awalnya ibu hanya memberikan Darmi uang untuk membeli sisir. Tapi Darmi malah memarahi ibunya di depan umum. Sudah lelah akan perangai anaknya, ibu pasrah, menyerahkan semua pendapatan hari itu. Entah bagaimana caranya, esok ia membeli bibit dan beras. Darmi girang, ia langsung membeli semua hal menarik yang terlihat. Tapi setiap ibu menghampiri untuk mengakrabkan diri atau memujinya, Darmi melengos. Beberapa kali ibu mencoba hingga akhirnya tak tahan lagi. Ia biarkan saja Darmi menghabiskan uang sampai puas. Kecantikan Darmi membuat banyak disapa pemuda di pasar. Sampai ada yang mau mengantarkan pulang. Bagaimanapun, ibu khawatir akan keselamatan Darmi.
Ibu mengikuti Darmi dari belakang untuk menjaga Darmi. Ialah sang batu menangis. Makin lama pemuda-pemuda makin mendekat ke putri ibu, sehingga ibu harus memperingati Darmi dengan memanggilnya. Sontak para pemuda ikut menengok, lalu bertanya pada Darmi, memastikan apa yang memanggil itu adalah ibunya. Kali ini Darmi tertawa, hahaha, mengatakan, bagaimana mungkin wanita yang terlihat seperti gembel itu adalah ibuku? Darmi bilang ia berasal dari keluarga yang berada, ibunya cantik dan sedang menunggu di rumah. Darmi menambahkan, wanita itu adalah pekerja rendah di kedalamannya. Maka para pemuda itu tertawa, menyadari betapa konyol pertanyaan tadi. Cukup sudah, ibu tak tahan lagi. Ia melepas gerobak yang dipegangnya lalu bersimpuh ke tanah. Sakit hati, ibu pun menangis. Ia keluarkan semua tangis yang selama ini ia tahan, seraya meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta mengakhiri sakit hati, lelah, dan doanya yang sia-sia meminta kebahagiaan untuk si anak durhaka. Langit pun berubah menjadi gelap. Angin berhembus kencang, ternyata Tuhan mendengar doa ibu. Darmi yang masih dikelilingi para pemuda tiba-tiba merasa kakinya kaku dan berat. Seketika Darmi menyadari ia terkena kutuk karena perbuatan pada ibu. Saat tubuhnya semakin berat, Darmi menangis ketakutan. Saking beratnya, tubuh Darmi tertarik ke tanah. Kini ia bersimpuh, menangis makin kencang. Kakinya berubah menjadi batu, lalu lanjut ke pinggulnya. Darmi makin ketakutan, ia memanggil ibu, meminta maaf dan berjanji tak mengulangi perbuatannya. Ibu hanya bisa melongo, lalu menghampiri putrinya yang separuh menjadi batu. Anehnya, di dalam batu, Darmi tetap keluar air mata hingga beberapa lama. Oleh para pemuda, batu itu dipindahkan ke sisi tebing, menghadap ke langit agar Darmi tak kesepian. Penduduk sekitar kemudian menyebutnya sebagai batu menangis. Moral kisah batu menangis. Dari kisah batu menangis ada beberapa moral cerita yang bisa dipetik. Yang pertama, sebagai orang tua, anak-anak perlu dididik dengan kemandirian, terlebih nilai-nilai dalam menyikapi keadaan dan kondisi kehidupan. Tanamkan etika dalam berpikir serta Waktu habis. Terima kasih Andi Aulia, 10 AKL 2. Baik, itulah penampilan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.